Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Bila, NIM 2411079. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Rofiq Anwar. Yang pertama adalah pengertian harta. Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun manfaat. Contohnya seperti uang, rumah, kendaraan, pakaian, dan juga hasil usaha. Jadi semua yang bisa kita gunakan dalam bernilai termasuk itu harta semua. Soal yang kedua adalah kedudukan harta. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya harta bukan milik mutlak bagi manusia, tetapi hanya titipan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong atau terlalu mencintai harta. Contohnya adalah seorang yang memiliki banyak uang dan tetap harus rendah hati dan tidak boleh lupa beribadah. Soal yang ketiga adalah cara memperoleh dan memanfaatkan harta. Harta ini harus diperoleh dengan cara yang halal, baik bekerja, berdagang, atau usaha yang jujur. Tidak boleh diperoleh dengan cara yang haram seperti mencuri, menipu, ataupun korupsi. Kan banyak sekarang ini yang kasus-kasus korupsi, yang ada yang DPR, ada yang lain-lain lah. Pokoknya kita tidak boleh meniru para oknum-oknum tersebut yang melakukan korupsi atau penipuan ya. Contohnya gaji dari pekerjaan itu halal, sedangkan uang hasil penipuan itu haram. Dalam memanfaatkan harta, kita harus bijak dan tidak boleh boros, dan tidak pelit juga kita. Karena kalau kita pelit, kita tidak punya kawan, dan Allah tidak suka yang pelit-pelit. Misalnya menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, membantu teman yang sedang kesusahan, dan lain-lainnya. Yang nomor 4 adalah kategorisasi harta. Harta dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ada harta halal dan haram. Harta halal ini adalah harta yang kita habis kita ini begawi, misalnya kita ini begawi ke orang, kita dapat duit, dapat upah, itu halal itu. Kalau yang haram ini kita mencuri atau menipu dan lain-lain. Contohnya adalah motor termasuk harta bergerak, dan rumah termasuk harta tidak bergerak. Makanan termasuk harta yang habis dipakai. Yang kelima adalah fungsi harta. Harta ini fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai sarana ibadah dan membantu sesama. Contohnya dipakai untuk membeli makanan untuk hidup, membayar zakat, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, harta juga menjadi ujian bagi manusia, apakah ia bersyukur ataupun kufur. Kesimpulan dari semuanya adalah harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibawa mati, dan kita harus pintar-pintar memanajemen harta kita tersebut, dan kita jangan berboros-boros
terhadap harta tersebut, karena harta itu sifatnya tidak menetap, dan harta itu bisa naik turun tergantung Allah yang beri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.